Dari survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik, ada 20,62% pemuda Indonesia bekerja di sektor pertanian. Naik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, 18,43%. Kabar baiknya, 85,62% diantaranya adalah pengguna internet yang berpeluang menjadi early adapter teknologi digital di sektor pertanian. Pasalnya, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian ini dapat mendorong keluaran ekonomi sampai 6,6 miliar dolar Amerika per tahun. Ini berdasarkan data dari McKinsey 2020. Ya, meski jumlah generasi muda di sektor pertanian bertambah, namun kita juga harus melihat realita bahwa sektor pertanian belum menunjukkan kinerja signifikan. Pada kuartal 2 2021, sektor pertanian tumbuh tipis 0,38% secara year on year dengan sumbangsi 0,06% pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor pertanian mengalami pertumbuhan terkecil dari 16 subsektor usaha tercatat BPS. Adapun outlook ekonomi pertanian tahun 2021 adalah 3,30% sampai 4,27%. Ya, sejumlah research menyebutkan teknologi digital pertanian dapat menguntungkan petani. Lantas bagaimana realitas di lapangan? Setidaknya tidak hanya terhubung teknologi, tapi petani bisa lebih sejahtera. Kita diskusi malam ini dengan salah satu startup teknologi pertanian yang fokus membangun ekosistem agrikultur end-to-end. Sudah bergabung di Berita Utama, Chief Strategy and Social Impact Officer Tanihub Group, Natalia Rialuki Marsudi. Selamat malam, Mbak Ria. Selamat malam, Mbak My Sister, apa kabar? Baik, semoga Mbak Ria juga sehat selalu ya. Mbak Ria, pertanyaan pertamanya saya, kalau namanya mau generasi muda ataupun bukan ketika bangun usaha startup, artinya mereka melihat peluang. Nah, Tanihub sendiri melihat sebesar apa peluang sektor pertanian sampai semua anak muda berkumpul bikin aplikasi ini? Iya, iya. Sebenarnya Mbak My Sister, kalau misalnya kita teliti gitu ya, harga fresh produce atau panen dari para petani di lapangan itu bisa naik 6 kali lipat sampai ke supermarket gitu. Itu karena dia di handover ke banyak kali tangan gitu ya. Karena jauh gitu kan. Sumbernya ada di desa, banyak sekali di mana di kota. Nah, potensi inilah di mana kita kalau bisa menciptakan efisiensi secara supply chain, di mana yang tadinya berpindah tangan 6 kali sehingga setiap tangan itu harus mengambil margin ya, bisa kita standarisasi dan coba streamline gitu ya dengan adanya satu hub untuk mendekatkan pasar kepada petani dan petani kepada pasar, itulah efisiensi yang menjadi opportunity bisnis di bidang pertanian. Dan itulah yang pengen kita capai dengan menggunakan inovasi-inovasi teknologi. Oke, artinya tadi kalau misalnya jalur tradisional, ini banyak tangan yang berurusan sampai nyampe ke konsumen gitu ya, produk dari pertanian. Betul. Pertanyaan saya berikutnya, sebagai agritech, supaya kita nggak cuma menghubungkan para petani ke teknologi, tapi juga mereka sejahtera. Artinya saya bicara soal biaya beli dari Tanihub ke mereka. Sudah cukup? Betul. Berapa? Betul. Dengan adanya efisiensi secara logistik dan supply chain, kita bisa memberikan kembali nilai kepada petani itu. Dari 60.000 petani mitra dari Tanihub, selama 4 tahun, 5 tahun kami berjalan, kami kebetulan ulang tahun 5 tahun hari ini, kami bisa memberikan nilai tambah sebesar 25% income increase atau peningkatan pendapatan kepada petani. Mungkin begitu Mbak yang bisa kita ceritakan. Oke, artinya nilai beli cocok untuk petani gitu ya? Betul. Betul. Oke, nah ini selama pandemi tampaknya orang kan makin banyak yang belanja online. Nah ini berapa besar pertumbuhannya yang dirasakan oleh Tanihub mulai dari jumlah peningkatan para petani yang jadi mitra dan juga konsumen. Pun kalau boleh dikasih tahu lah transaksi pertumbuhannya 2020 ke 2021. Baik, sebenarnya sih kalau misalnya jumlah petani itu tetap bertumbuh, petani mitra kami tetap bertumbuh terlepas dari pandemi atau sebelum pandemi gitu ya. Jadi memang secara kita sehat gitu ya, sebelum dan setelah tetap di angka sekitar additional 10.000 petani baru di setiap tahunnya gitu ya, sampai sekarang 60.000. Tapi kalau khususnya di pandemi ini memang konsumen itu
sangat giat sekali membelanja secara online, itu transaksi kami naik hampir lebih dari 3 kali lipat, Mbak. Jadi kita sangat terbantu dengan adanya teknologi ini dan kita coba capture momentum ini. Tapi sekali lagi karena kita memang perusahaan yang bermisi sosial, nilai tersebut kami usahakan kembalikan kembali kepada petani-petani mitra kami. Oke, dari mitra yang tergabung ada 60.000 lebih gitu ya. Betul, Nah, betul. secara catatan itu berapa banyak sih petani muda di sana? Ya, ini menarik sekali, Mbak. Jadi kami melakukan riset secara gender ya. Jadi kita sudah bisa bermitra dengan lebih dari 40% petani muda yang bergender pria. Tapi kami lumayan bangga ya kalau petani yang perempuan itu lebih banyak yang mudanya sekitar 54% gitu ya. Jadi kita sangat senang bahwa both pria dan wanita itu sangat involved di generasi baru ini sebagai second generation dari petani ini. Dan kita cita-citanya sih terus mengembangkan dan membuat petani-petani baru di Indonesia juga. Iya, apalagi kalau ngomongin generasi muda, mereka akrab sama internet ya. Jadi nggak susah untuk memperkenalkan soal agritech begitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, sebagai perwakilan dari agritech untuk pertanian, kan banyak ya sekarang agritech pertanian di Indonesia, ini berarti kan memang ladangnya cukup besar, untungnya cukup gede gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah apa yang salah yang dilihat dari ekosistem pertaniannya kita? Mungkin saya bicara di sini soal edukasi kurang para petani ketika mereka bercocok tanam, atau mungkin mereka tidak berkenalan dengan sektor keuangan, permodalan gitu ya, dan terutama soal gaptek. Ini gimana? Apakah itu yang kita temui di lapangan, lalu kemudian apa solusi yang diberikan? Baik, mungkin ada 2 permasalahan besar ya, Mbak. Jadi satu yang sifatnya struktural, karena memang negara ini kepulauan kan ya, dan juga memang titik-titik produksi buah misalnya itu memang banyak di Malang, Jawa Timur, sedangkan demand mungkin banyak di Jakarta gitu ya, di Jabodetabek. Jadi memang secara struktural, geografis itu memang merupakan tantangan, apalagi belum kita bicara antar pulau gitu. Nah, untuk yang kedua terkait dengan kapabilitas atau adopsi teknologi, memang betul itu masih menjadi tantangan juga. Itu bisa dikatakan dari keterbukaan dan kepercayaan dari petani ini kepada teknologi, itu merupakan satu tantangan. Tapi yang terakhir itu di bagian kapabilitas tadi adalah juga financial planning dan financial literacy. Apa yang sering dilupakan itu adalah sebenarnya petani ini harusnya menjadi pebisnis juga gitu. Bahwa bertani itu adalah suatu kegiatan yang membutuhkan modal dan juga harus balik modalnya tepat gitu kan. Jadi kita melakukan banyak sekali sharing gitu ya, knowledge sharing, capability building, seluruh agronomis kita yang ada di seluruh Jawa dan Bali itu untuk membantu memperkenalkan, Bapak kalau misalnya mau bercocok tanam musim depan, berapa Pak modal yang dibutuhkan, bibitnya perlu berapa, oh nanti kalau kita kejualan harganya berapa kira-kira gitu, supaya bisa nutup. Jadi itu sih yang kita lihat tantangan di lapangan yang coba kita untuk resolve juga pelan-pelan. Ya, semoga segala persoalan mulai dari tadi nggak akrab sama teknologi atau mungkin kurang paham soal musim cocok tanam dapat selesai gitu, terutama pemerintah juga harusnya ada edukasi tersebut, dan harapannya kita agritech itu nggak cuma menghubungkan konsumen dengan produsen, tapi juga ikut memberikan kesejahteraan ke mereka. Saya bilang tadi kan soal harga beli yang wajar gitu. Terima kasih Mbak Ria telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.